warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sylvia Delawati dengan NIM 2011020049. Baiklah, tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk menjelaskan tentang bagaimana islamisasi Islam masuk ke Eropa. Menurut saya, islamisasi Islam yang masuk ke Eropa merujuk pada penyebaran dan penerimaan ajaran Islam di wilayah tersebut. Proses ini terutama terjadi melalui perdagangan, interaksi budaya, dan penaklukan. Poin pertama itu ada penyebaran melalui perdagangan. Contohnya, kontak perdagangan antara dunia Islam dan Eropa membawa masuk budaya, ilmu pengetahuan, dan agama Islam pada pedagang Muslim, serta membawa ide-ide baru ke wilayah Eropa. Yang kedua yaitu ada pengaruh Spanyol Moor. Selama abad pertengahan, Spanyol atau Andalusia di bawah kekuasaan Moor menjadi pusat keberlanjutan peradaban Islam. Keterbukaan dan toleransi di sana memungkinkan transfer pengetahuan kebudayaan Islam ke Eropa. Yang ketiga yaitu ada penaklukan Islam di Sisilia, Italia Selatan. Pada abad ke-9, Arab Muslim menaklukkan Sisilia dan berbagai Italia Selatan. Ini menciptakan hubungan erat antara Eropa dan dunia Islam. Yang keempat yaitu ada pertukaran ilmu pengetahuan di Toledo. Kota Toledo di Spanyol menjadi pusat penting pertukaran ilmu pengetahuan antara Muslim dan Kristen. Karya-karya terjemahannya dari bahasa Arab ke Latin membantu menyebarkan pengetahuan Arab di Eropa. Yang kelima yaitu ada kontak budaya melalui salib. Selama perang salib, tentara Kristen terlibat dalam kontak langsung dengan dunia Islam. Ini membawa pengaruh budaya dan pengetahuan Islam yang sangat banyak ke dunia Eropa. Meskipun proses ini lebih bersifat saling mempengaruhi daripada islamisasi yang satu arah, pengaruh kontribusi Islam terhadap peradaban Eropa tetap yang signifikan. Yang kedua itu islamisasi Islam masuk ke Nusantara. Islam di Nusantara merujuk pada penyebaran agama Islam di wilayah-wilayah yang sekarang menjadi Indonesia, Malaysia, dan sekitarnya. Proses ini menjadi melalui berbagai jalur termasuk perdagangan, pernikahan, dan kegiatan misionaris. Yang pertama yaitu ada perdagangan. Kontak perdagangan antara pedagang Muslim dan Arab, India, dan Tionghoa dengan komunitas lokal di Kepulauan Nusantara menjadi salah satu jalur untuk penyebaran Islam. Para pedagangan membawa bersama mereka agama Islam dan seiring waktu, sebagian masyarakat lokal memeluk agama ini. Yang kedua yaitu ada pernikahan dan kolonialisasi. Pernikahan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal menjadi faktor penting dalam penyebaran agama Islam. Selain itu, kolonialisasi oleh kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak, Kesultanan Aceh, dan juga berperan dalam mengenalkan Islam dan membentuk struktur keagamaan. Yang ketiga yaitu ada kegiatan misionaris. Para ulama dan misi Islam juga berperan dalam penyebaran agama ini. Mereka melakukan kegiatan misionaris, memberikan pelajaran agama, dan mendirikan pesantren untuk mendukung pendidikan Islam. Dan yang keempat, ada kekuatan politik. Beberapa kejadian di Nusantara yang memeluk Islam, seperti Kesultanan Malaka, Kesultanan Mataram, menjadi agen penyebaran agama Islam melalui kebijakan pemerintah dan pengaruh kekuasaan politik. Yang kelima yang terakhir yaitu keberlanjutan budaya lokal. Proses islamisasi di Nusantara seringkali bersifat fleksibel dan mengakomodasikan tradisi lokal. Ini yang membuat agama Islam dapat diserap ke budaya setempat tanpa pengusuran sepenuhnya kepercayaan dan praktik. Secara keseluruhan, islamisasi di Nusantara adalah hasil dari proses yang kompleks dan beragam, dan dari faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya berinteraksi untuk membentuk wajah Islam di wilayah ini. Selanjutnya yaitu yang dapat saya pelajari dari belajar ada
sejarah ilmu politik mungkin banyak tentang sejarah Nabi Muhammad, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Tapi yang saya jelaskan hanya sedemikian. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam pembuatan video untuk tugas UAS pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih lagi kepada Pak Ilham. Terima kasih telah membimbing saya dalam satu semester ini. Hanya sedemikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya yaitu yang dapat saya ambil pelajaran dari mata kuliah pendekatan sejarah politik, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang Khulafair Rasyidin. Khulafair Rasyidin yaitu ada beberapa orang, yaitu ada 4 dalam sejarah Islam yang dianggap sebagai penerus langsung dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu ada Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu ada Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar menjadi khilafah setelah Nabi Muhammad wafat, dan Abu Bakar memimpin perang melawan pemberontakan suku-suku Arab yang menolak membayar zakat dan menetapkan Al-Quran dalam bentuk buku. Yang kedua itu ada Umar bin Khattab. Sejarahnya dikenal sebagai khilafah yang adil dan energik, yaitu dia memperluas wilayah Islam yang secara signifikan dengan penaklukan wilayah Persia dan Romawi Timur, dan mengenalkan banyak kebijakan administratif. Yang khilafah yang ketiga yaitu ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjadi khilafah yang fokus pada pembuatan salinan resmi Al-Quran, sehingga memimpin perluasan wilayah dan instruktur. Namun pemerintahannya disertai dengan protes dan pada akhirnya menyebabkan pembunuhan Utsman. Yang terakhir yaitu ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjadi khilafah setelah pembunuhan Utsman. Pemerintahannya diwarnai konflik dan dengan kelompok oposisi yang memicu perang saudara pertama Muslim. Ali kemudian dibunuh dan mengakhiri masa khalifahnya. Selama periode ini, fokus utama pemerintah adalah penerapan syariah, keadilan sosial, dan ekspansi wilayah Islam. Dan Khalifah Rasyidin dianggap sebagai periode emas dalam sejarah Islam karena kepemimpinannya yang adil dan moral, kepemimpinan para khalifah, serta ekspansi wilayah yang signifikan.